Yes? Bermain game memang menjadi obat stres untuk sebagian orang. Tapi bagaimana kalau lost streak? Ya tambah stres dong. Tapi ngomong-ngomong soal game, saya jadi teringat sebuah film. Ya bapak-bapak ini bernama Akira Iwamoto, seorang pensiunan yang memilih menghabiskan masa tuanya dengan push rank gamenya. Penasaran kan bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Sebelum itu, sediakan cemilanmu, nyalakan udutmu, paskan posisi rebahanmu. Dan sebaik-baiknya tangan adalah yang berada di atas. Oleh sebab itu, saya siapkan link Saweria di deskripsi untuk support saya agar tetap bisa ngopi sambil beli gorengan di warung Cak Gondrong. Segitu saja, dan langsung menuju ke alur ceritanya. Pria ini adalah seorang karyawan dari salah satu perusahaan di Jepang. Meskipun sudah bekerja, ia tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang gamer sejati. Saat ini, dia sedang menggemari game Final Fantasy XIV dan terlihat sedang bertarung melawan bos yang cukup sulit. Keesokan harinya, Akio menerima kabar baik, yaitu ayahnya, Akira, mendapat promosi jabatan menjadi direktur utama di perusahaannya. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, Ibu Akio memasakkan makanan spesial. Namun setelah itu, Akio bertanya-tanya mengapa sikap ayahnya selama ini begitu aneh dan sulit dimengerti, seperti menonton TV dengan wajah datar, membaca buku rumit selama berjam-jam, hingga berlatih ayunan golf dengan fokus yang serius. Hal ini membuat masa kecil Akio merasa kurang diperhatikan oleh ayahnya. Bahkan setelah dewasa, Akio jarang berbicara dengan ayahnya. Di kantor, Akio bertemu dengan temannya, Shintaro, yang baru saja kembali dari pemakaman ayahnya. Shintaro bercerita bahwa selama ini, dia tidak pernah meneteskan air mata atas kejadian buruk apapun, tapi saat melihat jasad ayahnya, ia tak kuasa menahan tangis. Shintaro juga menemukan beberapa buku novel milik ayahnya saat membereskan lemari ayahnya, yang membuatnya merasa baru mulai memahami ayahnya. Lebih lanjut, saat di rumah, Akio dikejutkan dengan kabar bahwa ayahnya dipecat dari pekerjaannya karena dianggap sudah tua dan tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Padahal, baru saja ayahnya diangkat menjadi direktur utama. Ibu dan adiknya meminta Akio untuk mendukung ayahnya. Tetapi, bagi Akio, yang tidak terlalu akrab dengan ayahnya, situasi ini cukup membingungkan. Malam harinya, Akio berbincang dengan Shintaro, mengungkapkan bahwa hubungan dengan ayahnya tidak begitu dekat. Meski ayahnya sering di rumah, ia tetap menjadi sosok yang cuek dan pendiam. Mendengar itu, Shintaro berbagi kabar tentang seorang direktur yang dipecat karena ketahuan berselingkuh dengan istri bosnya. Mendengar cerita itu, Akio langsung berpikir, apakah ini sebab ayahku dipecat? Saat perjalanan pulang bersama Shintaro, temannya menasihati Akio untuk lebih mengenal ayahnya, agar tidak menyesal di kemudian hari. Hal ini membuat Akio teringat permainan masa kecilnya, yaitu Final Fantasy III, yang pernah ia mainkan bersama ayahnya. Ketika tiba di rumah, Akio melihat ayahnya duduk sendirian di bangku taman. Sesampainya di rumah, ia bertanya pada ibunya mengapa ayah keluar malam-malam sendirian. Ternyata, ibunya meminta ayahnya membeli kecap, tetapi beliau pulang dengan tangan kosong karena lupa. Melihat ayahnya sering tampak bingung, Akio mendapat ide untuk mengajaknya bermain game bersama. Namun ia tidak ingin ayahnya tahu identitas aslinya di dalam game. Akhirnya, Akio membelikan ayahnya konsol PS4 lengkap dengan bundling game Final Fantasy XIV. Kebanyakan orang akan senang menerima hadiah seperti itu, tetapi ayahnya hanya diam dan termenung, seolah tidak tertarik. Padahal dulu, Akio dan ayahnya memiliki kedekatan yang kuat. Namun, karena ayahnya terlalu fokus pada pekerjaan,
hubungan mereka semakin jarang dan terasa canggung saat bertemu. Keesokan paginya, adik Akio yang bernama Miki memberitahunya bahwa ayah mereka tertarik memainkan PS4 tersebut. Karena hanya tahu kabel cas, ayahnya kesulitan menyalakan konsolnya. Akhirnya, ibu Akio membantunya dan permainan pun dimulai. Ayah Akio segera membuat karakter yang mirip Jujutsu Kaisen, dicampur dengan gaya karakter Amon dan Alucard dari Mobile Legends. Melihat karakter buatan ayahnya, Miki memuji bahwa tampilannya tampan. Setelah itu, Akio segera login ke dalam game. Ternyata, ayahnya bermain dengan gaya yang sangat agresif, mirip seperti orang yang baru bermain PS. Akio lalu membantu ayahnya mengalahkan bos dengan menggunakan sihir terkuatnya, yang membuat bos tersebut tumbang seketika. Ayahnya berterima kasih pada karakter Akio di dalam game, namun hubungan mereka tetap canggung. Di kantor terlihat bahwa seorang wanita bernama Satomi menyukai Akio, tetapi terlalu malu untuk berbicara dengannya. Pulang kerja, Akio ingin segera bermain game lagi dengan ayahnya. Namun, ayahnya mengaku ingin berhenti bermain karena tidak tahu cara mengganti baju karakter. Akio lalu membantu mengajarinya berbagai pengaturan dalam game. Kini, ayah dan anak tersebut semakin dekat melalui permainan ini. Mereka mulai merencanakan untuk menyelesaikan beberapa dungeon bersama. Namun, esoknya di kantor, bos Akio mengatakan bahwa perusahaan kehilangan klien besar. Akio merasa stres dan bercerita pada teman-teman in-game-nya, khawatir jika dirinya terlalu sibuk bekerja dan ayahnya tidak punya teman untuk bermain. Di game, Akio dan ayahnya mencoba dungeon berkali-kali, tetapi terus saja gagal. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, Akio mengajak ayahnya untuk menyudahi permainan karena keesokan paginya ia harus bekerja. Di kantor, Akio terlihat sangat lelah. Di dunia nyata, ia terancam dipecat jika tidak bisa mengembalikan klien, sementara di dunia game, ia kalah terus. Sangat apes sekali, bukan? Sekembalinya di rumah, Akio mendapati sebuah buku dari ayahnya yang ternyata berisi berbagai strategi yang akan dipakai ayahnya untuk melawan bos dungeon. Akio tidak menyangka bahwa ayahnya sangat menikmati waktunya di dalam game itu. Langsung saja Akio login dan bertemu dengan ayahnya. Kini, Akio akan menurut dan percaya dengan strategi yang telah dirancang ayahnya. Setelah itu, Akio pun curhat kepada karakter ayahnya mengenai permasalahan di kantor. Ia meminta saran tentang apa yang harus dilakukan agar klien mereka kembali. Karena sang ayah sangat berpengalaman, ia pun memberikan nasihat dan tips agar permasalahan Akio segera selesai. Keesokan paginya, Akio pun memberanikan diri untuk presentasi di depan klien kantornya. Ia berusaha mengingat semua nasihat dan juga masukan dari ayahnya. Tanpa Akio sadari, ia malah bercerita mengenai hubungan dirinya dengan sang ayah sejak kecil. Ternyata, cerita Akio itu mampu menyentuh hati klien perusahaannya dan mereka kembali menggunakan jasa perusahaan Akio untuk mengelola iklan. Mereka ikut bangga bahwa pria yang ia cintai itu berhasil mengembalikan klien perusahaan mereka. Sepulang kerja, Akio pun berencana untuk merayakan kesuksesannya dengan berkencan bersama Satomi. Tempat yang dimaksud Akio untuk berkencan adalah di game Final Fantasy. Di sana, mereka berbincang mengenai latar belakang masing-masing, tempat tinggal, makanan favorit, hingga warna kesukaan. Tiba-tiba, ketika Satomi mengetik nama Akio, karakter ayahnya datang, dan Akio langsung menggunakan ultimate-nya agar ayahnya tidak menyadari identitasnya. Setelah itu, ayah Akio mengajak Satomi ke perkumpulannya. Di situ, Satomi menanyai ayah Akio berbagai hal. Hingga akhirnya ayah Akio bercerita, ia tampak kasihan dengan anaknya, dikarenakan Akio selalu nampak murung di setiap harinya.
ayah Akio ingin hubungannya bisa baik lagi dengan anaknya itu, tidak lama pacar Miki. Pacar Miki ini adalah seorang komedian yang mungkin karirnya tidak stabil. Ayahnya sempat merasa khawatir jika anaknya akan hidup susah. Untuk melunakkan hati ayahnya, pacar Akio memberikan voucher gratis untuk menonton pertunjukannya. Walaupun begitu, sang ayah tetap ingin yang terbaik untuk anaknya. Melihat tanggapan ayahnya itu, Miki sempat kesal dan pergi meninggalkan ayahnya. Tapi ayahnya yang cuek pun segera login kembali ke game itu. Karena kesal, ibu Akio memarahi sang ayah dan memintanya untuk memprioritaskan keluarga. Di dalam game, Akio curhat kepada teman-temannya bahwa ayahnya sekarang sedang dihukum oleh ibunya dan dilarang bermain game sampai adiknya pulang ke rumah. Tidak disangka, ayahnya login lagi dan mengajak Akio untuk melawan Titan di sebuah dungeon. Mereka berdua akhirnya malah mengobrol dan saling curhat. Ayahnya bilang bahwa ia khawatir Akio berhubungan dengan orang yang tidak baik. Tetapi Akio menanggapi bahwa seharusnya ayahnya mengenal seseorang lebih dalam sebelum menilai. Mendengar cerita ini, akhirnya ayah Akio pergi ke pertunjukan pacar Miki. Dan setelah selesai, ia setuju bahwa pacar Miki adalah seorang pekerja keras. Ayah Akio mengajak Akio untuk kembali bertualang di game, dan mereka memutuskan untuk melawan Twin Tania, salah satu bos paling sulit di Final Fantasy. Keesokan harinya, Akio mengajak Satomi untuk membantu melawan Twin Tania bersama sang ayah. Kedekatan mereka membuat teman-teman kantor mereka berharap kedua insan ini benar-benar bisa bersatu. Malam itu, ayah Akio bertanya bagaimana cara mengalahkan Twin Tania dengan mudah. Akio menyarankan ayahnya untuk melihat tutorial di YouTube. Kebersamaan antara ayah dan anak ini membuat Miki ikut bahagia. Keesokan harinya, Akio sedang bekerja. Namun, tak lama kemudian, ibunya meneleponnya mengabarkan ayahnya masuk rumah sakit. Akio langsung pergi. Di rumah sakit, Akio diberitahu oleh dokter bahwa ayahnya mengidap kanker otak stadium 4 dan harus menjalani perawatan intensif. Ternyata sang ayah kabur dari rumah sakit dan login ke game untuk melawan bos terakhir. Melihat hal itu, Akio segera login dan mengingatkan ayahnya tentang pentingnya perawatan. Setelah itu, mereka memulai pertarungan melawan Twin Tania. Dalam pertempuran tersebut, mereka kesusahan melawan Twin Tania. Hingga di saat waktu-waktu terakhir, sang ayah menggunakan skill terakhirnya, Limit Break, yang berhasil mengalahkan bos tersebut. Mereka semua yang melihatnya merayakan kemenangan ini. Setelahnya, ayah Akio mengakui bahwa ia mengidap penyakit yang mematikan. Ayah Akio nekat kabur dari rumah sakit hanya untuk menyelesaikan misi ini dengan anaknya. Dan sekarang di saat-saat terakhirnya, ayah Akio mengakui bahwa bermain bersama putranya adalah hal yang paling berharga baginya. Hari-hari berikutnya, ayah Akio memberanikan diri untuk melakukan operasi pengangkatan kanker otaknya. Bagi ayah Akio, bermain Final Fantasy jauh lebih sulit daripada menjalani operasi ini. Beberapa tahun berselang, tidak diketahui apakah ayahnya berhasil selamat atau tidak. Akio sendiri telah pindah dari Jepang. Hari ini adalah waktu luang bagi Akio, dan Akio kembali login ke gamenya, sekedar untuk mengenang masa-masa bermain game bersama ayahnya.
Ia berharap semua kenangan bersama ayahnya bisa terulang kembali. Menjadi seorang laki-laki artinya memiliki tanggung jawab kepada keluarganya, ibunya, ayahnya, istrinya, dan anaknya. Banyak yang bilang bahwa laki-laki tidak bercerita. Laki-laki memilih untuk menyembunyikan semua masalahnya. Bukan karena laki-laki merasa kuat. Bukan. Tapi hal ini diambil oleh laki-laki karena ia tidak mau orang yang disayangnya mengetahui masalahnya. Laki-laki bisa menangis, laki-laki bisa bersedih. Tapi hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki adalah melihat orang yang disayangnya mengetahui masalahnya. Mungkin sebagian perempuan merasa bahwa laki-laki egois dan sok kuat, tapi terlepas dari itu, inilah pilihan terbaik untuk semuanya. Cerita ini mengajarkan bahwa kasih sayang dan kebersamaan dengan keluarga adalah fondasi yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Dalam kesibukan hidup, kita seringkali terlena oleh ambisi dan rutinitas, hingga lupa akan waktu-waktu kecil yang sebenarnya memberi arti paling dalam. Melalui permainan dan momen-momen sederhana, Akio dan ayahnya menemukan kembali hubungan yang telah lama merenggang, bahkan saat ujian hidup begitu berat untuk mereka berdua. Ayahnya, dengan segala keterbatasan, memilih untuk memberikan waktu dan cintanya meski tahu waktunya mungkin tak lama lagi. Dalam kebersamaan mereka, Akio belajar bahwa cinta seorang ayah tak selalu tampak, tapi selalu ada, menyatu dalam setiap langkah dukungan dan harapan untuk masa depannya. Harta yang sesungguhnya bukanlah apa yang kita capai, melainkan waktu yang kita bagi dan kenangan yang kita ciptakan bersama orang-orang yang kita cintai. Karena saat semua yang fana memudar, hanya kasih sayang yang abadi. Sedikit pesan dari saya, yang mungkin bisa menjadi renungan untuk kita semua kepada ayah. Kasih sayang seorang ayah adalah cinta yang sering tersembunyi dalam keheningan, namun terasa dalam setiap tindakan. Meski jarang terucap dalam kata-kata, setiap kerja kerasnya, setiap pengorbanannya, dan setiap upayanya untuk menjaga keluarga adalah bukti kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Seorang ayah mungkin tidak selalu ada dalam setiap cerita kita, tetapi dalam setiap langkah yang ia dampingi dari jauh, kita tahu cintanya selalu hadir, menguatkan, dan melindungi. Kasih seorang ayah adalah perlindungan tak terlihat yang memberi rasa aman, kekuatan, yang mendukung dari balik layar, dan cinta yang membekas dalam ingatan sepanjang hidup. Ayah, anakmu ini tak tahu seberapa kencang kamu menangis, seberapa keras kau berjuang, berapa kali kau sakit karena tuntutan pekerjaanmu untuk terus menghidupi kami yang berada di rumah. Kau mungkin menangis sepanjang malam, kau mungkin merenung memikirkan kami semua. Begitu hebatnya kau tutupi semua itu dari kami hingga aku, anakmu sendiri, pernah berpikir bahwa kamu tidak mencintai keluargamu. Tapi kenapa, ayah? Saat di umurku sekarang kau tidak bercerita kepadaku. Mungkinkah kau masih menganggapku sebagai anak kecil yang dulu sering kau gendong saat ku menangis? Percayalah, ayah, aku ingin sekali mendengarkan semua keluh kesahmu, mendengar semua masalahmu. Tapi rasa gengsi yang berada di dalam diriku ini menghalangi semua keinginan itu. Ayah, jika aku bisa menurunkan egoku, mungkin aku akan mengucapkan 1000, bahkan beribu-ribu kata terima kasihku padamu. Ayah, terima kasih untuk semua yang kau berikan. Mungkin jika aku belum di posisimu, aku tidak akan tahu seberapa hebat perjuanganmu hingga saat ini. Sekali lagi terima kasih, ayah. Agak reda juga meluapkan isi hati yang bertahun-tahun hanya terpendam dalam hati. Sepertinya sudah terlalu lama saya curhat di sini. Saya dari Bahas Film pamit undur diri, kurang lebihnya kata mohon maaf. Terakhir kalinya saya mengingatkan, untuk semua, ya, sayangi ayahmu,
Mulailah mengobrol dengannya, jadikan alur ceritanya kali ini bukan sebagai tontonan kalian saat makan saja. Ambillah isi yang terkandung dalam ceritanya dan mulailah berinteraksi dengan ayahmu. Bahas film pamit undur diri dan dadah. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun